Perkenalkan, nama saya Florian Sudatu Toding, NIRIM 10-2019-7281, dan rekan saya atas nama Nonan Tiduma, NIRIM 10-2019-6836. Kami dari kelas F, jurusan Pendidikan Agama Kristen, YKN Toraja, Angkatan 2019. Sejarah kekristenan tidak bisa dipisahkan dari sejarah gereja Kristen yang membawa ajaran agama Kristen, mengayomi penganutnya, dan menjadi saksi perkembangan pekerjaan yang telah dijalankan sepanjang 2000 tahun sejak abad pertama Masehi, mulai dari tanah Israel hingga ke Eropa, Amerika, dan seluruh dunia termasuk Indonesia. Sejarah gereja sangat menarik untuk dicermati, dipengaruhi oleh tokoh-tokoh gereja yang tidak terhitung banyaknya dan juga menimbulkan kejadian-kejadian yang mengubah halus sejarah dunia. Kekristenan muncul dari wilayah Liban atau sekarang Palestina dan Israel mulai pertengahan abad pertama Masehi. Asalnya kekristenan dimulai dari kota Yerusalem dan mulai menyebar ke wilayah timur dekat termasuk ke Syria, Asyur, Mesopotamia, Fenisia, Asia Minor, Yordania, dan Mesir. Sekitar 15 tahun setelahnya, kekristenan mulai memasuki Eropa Selatan dan berkembang di sana. Mereka itu juga terjadi penyebaran di Afrika Utara, serta Asia Selatan dan Eropa Timur. Pada abad keempat, kekristenan telah dijadikan agama negara oleh dinasti Arsakid di Armenia pada tahun 301. Kekaisaran Iberia atau Republik Georgia pada tahun 319, Kekaisaran Aksum di Ethiopia pada tahun 325, dan Kekaisaran Romawi pada tahun 380 Masehi. Kekristenan menjadi umum bagi seluruh Eropa pada abad pertengahan dan mengembang ke seluruh dunia selama masa eksplorasi negara-negara Eropa dari zaman Renaissance sampai menjadi agama terbesar di dunia. Sekarang terdapat lebih dari 2,5 miliar orang Kristen, yaitu sepertiga sejumlah manusia di dunia. Kekristenan terbagi menjadi gereja Katolik Roma dan gereja Ortodoks Timur pada skisma Timur Barat atau skisma besar pada tahun 1054. Reformasi Protestan memecah gereja Katolik menjadi berbagai dominasi Kristen. Periode ini dimulai sejak kelahiran Yesus hingga kematian dan kebangkitan Yesus, kurang lebih dari 4 sebelum Masehi hingga 33 Masehi. Yesus Kristus dilahirkan sekitar 4 tahun sebelum Masehi di negeri Bethlehem, Yudea, dan bertumbuh dewasa di kota Nazaret, Galilea. Setelah ia berumur sekitar 30 tahun, dimulailah pelayanan Yesus selama lebih dari 3 tahun, termasuk merekrut ke-12 rasul, melakukan mujizat, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, dan membangkitkan orang mati. Yesus mati dihukum dengan cara disalib oleh karena hasutan pemimpin agama Yahudi yang tidak suka dengan ajaran Yesus yang dianggap bertentangan dengan ajaran mereka. Ia disalibkan di Bukit Golgota, Yerusalem di antara tahun 29 sampai 33 Masehi atas perintah Gubernur Provinsi Yudea Romawi, Pontius Pilatus. Setelah mati disalibkan, Yesus dikuburkan di dalam gua batu. Umat Kristiani percaya bahwa Yesus bangkit dari mati pada hari ketiga setelah kematiannya dan menempatkan diri kepada lebih dari 500 saksi mata. 40 hari kemudian, ia naik ke surga dengan disaksikannya banyak orang. Umat Kristiani juga percaya bahwa para imam Yahudi yang ketakutan menyogok para penjaga kubur untuk menyebarkan kabar bohong bahwa Yesus tidak bangkit, melainkan mayatnya dicuri oleh para muridnya. Kelima hal dalam kehidupan Yesus Kristus ini, yaitu kelahiran, pelayanan, kematian, kebangkitan, kenaikan ke surga, adalah intisari kekristenan. Informasi utama tentang kehidupan Yesus berasal dari keempat Injil dan ditulis tulisan Paulus serta murid-murid Yesus yang lain yang secara kolektif disebut buku Perjanjian Baru. Berikut yaitu gereja mula-mula. Gereja dimulai 50 hari sesudah kebangkitan Yesus.
atau sekitar tahun 30 sampai 34 Masehi. Yesus sudah berjanji bahwa Dia akan mendirikan gerejanya. Dapat kita baca dalam Matius 16 ayat 18. Dan dengan datangnya Roh Kudus pada hari Pentakosta terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Gereja atau kumpulan yang dipanggil keluar secara resmi dimulai. 3.000 orang yang meniru khotbah Simon Petrus pada hari itu dan memilih untuk mengikuti Kristus dengan cara dibaptiskan. Petobat-petobat pertama kepada kekristenan adalah orang-orang Yahudi atau penganut Yudaisme, dan gereja yaitu persekutuan orang-orang yang mengaku Tuhan Yesus itu berpusat di Yerusalem. Karena itu, kekristenan pada mulanya dipandang sebagai sekte Yahudi, sama seperti orang-orang Farisi, Saduki, atau Eseni. Namun, apa yang dikhotbahkan para rasul berbeda radikal dari apa yang diajarkan oleh kelompok-kelompok Yahudi lainnya. Yesus diberitakan sebagai Mesias atau Juru Selamat orang Yahudi, yaitu Raja yang diurapi, yang telah dimuatkan kedatangannya untuk menggenapi hukum Taurat dan mendirikan perjanjian baru yang berdasarkan pada kematiannya. Berita ini dan tuduhan bahwa mereka telah membunuh Mesias mereka sendiri membuat banyak pemuka Yahudi menjadi marah, dan beberapa orang seperti Saul yang kemudian dikenal sebagai Paulus dari Tarsus mengambil tindakan untuk memusnahkan jalan itu, sebelum ia sendiri akhirnya menjadi penganut Kristus yang sangat gigih. Periode gejala gereja mula-mula dimulai sejak kurang lebih tahun 33 dengan pelayanan Rasul Petrus, Paulus, dan lain-lainnya dalam memberitakan kisah Yesus hingga berkhotbahnya Kaisar Konstantinus I pada tahun 325. Pada periode ini, gereja dan orang-orang Kristen mengalami penganiayaan, terutama penganiayaan fisik. Tetapi para bapak gereja mulai menulis tulisan-tulisan Kristen yang pertama dan ajaran-ajaran yang menyeleweng yang bermunculan di atas. Kaisar Nero meniru Vespasianus, seorang jenderal yang dianugerahi banyak bintang jasa untuk meredam pemberontakan. Vespasianus pun melumpuhkan kelompok pemberontak tersebut secara bergilir. Ia memulainya di Galilea, kemudian di Transjordania, dan berikutnya di Idumea. Setelah itu, dia mengepung Yerusalem. Akan tetapi, sebelum merebut Yerusalem, Vespasianus dipanggil pulang ke Roma karena Kaisar Nero mati dibunuh. Pergumulan untuk mencari pengganti Nero berakhir dengan keputusan Senat Romawi untuk menjadikan Vespasianus sebagai kaisar. Titah kekaisaran pertamanya ialah menunjukkan anaknya Titus untuk memimpin perang Yahudi. Ketika pengampungnya Yerusalem sedang berlangsung, penduduk kota pun satu demi satu mati karena kelaparan dan wabah penyakit. Akhirnya orang-orang Romawi merobohkan tembok lapisan 2, kemudian lapisan kedua, dan akhirnya yang ketiga. Namun orang-orang Yahudi masih berperang sambil merengat menuju Bait Allah sebagai garis pertahanan terakhir. Sejarawan Romawi Yahudi Flavius Josephus pada tahun 37 sampai 100 Masehi menjelaskan bahwa Titus ingin melindungi Bait Allah tersebut, tetapi prajurit-prajuritnya begitu marah terhadap musuh mereka sehingga mendorong mereka membakar Bait Allah. Pemberontakan orang-orang Yahudi ini pada abad pertama dan awal abad kedua Masehi menandai berakhirnya negara Yahudi yang baru ada lagi pada zaman modern. Penghancuran Bait Allah yang dipugar Herodes mengubah tata cara peribadahan orang-orang Yahudi. Mereka tidak lagi mempersembahkan korban sembelihan, tetapi memilih dan mengutamakan sinagoge yang didirikan pendahulu mereka ketika Bait Allah yang didirikan Salomo dihancurkan orang-orang Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Sejak awal, gereja berperan di dua dunia yang berbeda, dunia orang Yahudi dan dunia non-Yahudi. Kisah Para Rasul menggambarkan lambannya dan
kandang-kandang saktinya perkembangan kekristenan di kalangan orang-orang bukan Yahudi. Petrus dan Stefanus mengadakan pengkabaran Injil kepada orang-orang Yahudi, sedangkan Paulus kepada filsuf-filsuf Athena dan para penguasa Romawi. Menjelang pertengahan abad kedua, di bawah pemerintahan yang adil oleh para kaisar seperti Trajanus, Antoninus Pius, dan Marcus Aurelius, gereja mulai membuka daripada dunia luar untuk meyakinkan keberadaannya. Justinus menjadi salah seorang apologis atau orang yang mempertahankan pendiriannya dalam argumentasi Kristen pertama yang menjelaskan imannya sebagai sistem yang masuk akal. Bersama-sama penulis lain seperti Origenes dan Tertullianus, ia menafsirkan kekristenan dalam istilah-istilah yang mudah dikenal orang-orang Yahudi dan Romawi terpencah pada masa itu. Samping Yesus, Agustinus meninggalkan perjalanan yang cukup jauh. Dalam perjalanannya, ia selalu berargumentasi tentang iman yang diyakininya. Di Efesus ia bertemu dengan Trypho di Roma. Ia bertemu Marcion, pemimpin Gnostik. Pada suatu perjalanan ke Roma, ia pernah bersikap tidak ramah terhadap seseorang yang bernama Frances, seorang sinis. Ketika Justinus kembali ke Roma pada tahun 165, Frances mengadakannya kepada penguasa atas bersama-sama 6 orang percaya lainnya. Di hadapan gubernur Romawi yang berjanji membebaskannya asalnya ia menghujat Kristus, ia menyatakan kalimat terakhirnya yang terkenal. Selama 86 tahun, ia telah mengabdi kepada Kristus dan ia tidak pernah menyakitiku. Bagaimana aku dapat mengikuti Raja Kristus yang telah menyelamatkanku? Gubernur Romawi memintakan agar ia dibakar hidup. Ia diikat pada sebuah tiang dan dibakar, namun menurut seorang saksi mata, badannya tidak termakan api. Ia berada di seperti emas atau perak dimurnikan di atas pintu perhatian. Kami mencium aroma yang harum seperti wangi semangat atau rupa mahal. Ketika seseorang algojo menikmatinya, darah yang mengalir memandamkan api itu. Kisah ini tersebar ke jemaat-jemaat di seluruh kekaisaran pada zaman Polikarpus yang dibutuhkan hanyalah kesetiaan. Ia sampai mati dalam kurun waktu 1,5 abad. Berikutnya, ratusan martir menunjuk kematian mereka dengan setia, dan banyak di antara mereka maju dengan semangat. Ini didasarkan pada laporan saksi mata suku Smyrna itu. Tidak banyak yang diketahui tentang Irenaeus, seorang penentang Gnoisisme pada akhir abad kedua. Mungkin ia dilahirkan di Asia Kecil lebih kurang pada tahun 125. Perdagangan yang lancar antara Asia Kecil dan Gaul Prancis memberi peluang bagi orang-orang Kristen untuk membawa agamanya ke Prancis. Tempat mereka mendirikan sebuah gereja yang mapan di kota Lyon. Irenaeus diangkat menjadi uskup untuk menghentikan uskup yang terbunuh. Ketika terdapat banyak orang yang telah menganut Gnoisisme di Prancis, penyebaran aliran ini sangat pesat, memberikan interpretasi yang berbeda secara radikal. Setelah uskup Lyon itu mempelajari ajaran saat itu, ia menulis melawan ajaran sesat sesuatu karya besar yang membesarkan kebodohan. Ajaran secara keliru disebut Gnostik tersebut merasa sebarkan adalah salah dan tidak akibat. Sepanjang hidupnya, Irenaeus dengan gembira mengencang perkenalannya dengan Polikarpus yang pernah akrab dengan Rasul Yohanes.
Jadi tidaklah menyeramkan bahwa ia berpegang pada kebasahan pada ratu ketika ia menolak paham holistik dan untuk mengingatkan bahwa para rasul mengajar di tempat-tempat umum. Ia tidak ada satu pun yang dirahasiakan di rasul khusus, dan hanya inilah satu-satunya dasar keyakinan ini menyatakan bahwa para telah mengingatkan martabat para itu dalam bukunya melawan ajaran sesat Irenaeus dalam Alkitab. Dia juga membuktikan bahwa dirinya adalah seorang teori yang terbesar semenjak Rasul Paulus. Argumentasi yang tersebar di luar merupakan pukulan besar bagi aliran idealistik pada masanya. Tertuliannya lahir di Chicago dengan nama Francis Septimius Lorterianus. Ia dibesarkan dalam keluarga kebudayaan kafir pagan sekolah, terlatih dalam kesejahteraan klasik. Penulisan arwasi dan hukum pada tahun 196 ketika ia menuliskan kemampuan intelektualnya. Diperkenalkan istilah terlintas dari kata yang sama dalam bahasa Latin dalam memperjaharakan kata Kristus, sekaligus kemungkinan merumuskan satu Allah tiga pribadi. Ketika orang-orang Kristen yang Yunani masih bertengkar tentang kehadiran Kristus serta hubungannya dengan Allah Bapa, Tertullianus sudah berusaha menyatukan kepercayaan itu dan menjelaskannya posisi ortodoks. Maka ia pun merintis formula yang sampai hari ini masih kita pegang, Allah adalah salah satu hakikat yang terdiri dari tiga pribadi. Ketika dia menyiapkan apa yang menjadi doktrin terlintas tertulis, tidak mengambil terminologinya dari para filsuf, tetapi dari pengadilan Roma. Kata Latin manusia bukan berarti bahan tetapi hak milik. Arti kata persona bukanlah pribadi seperti yang lazim kita gunakan, tetapi merupakan satu pihak dalam suatu perkara. Ini pengadilan dengan demikian dijelaskan bahwa tiga personil dapat dibagi satu substansi tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dapat bergabung satu hakikat kedaulatan ilahi. Pada awalnya, Kekristenan dikenal sebagai agama orang-orang yang miskin dan tidak berpelajar, dan memang sesungguhnya banyak pengikutnya datang dari kelangan rendah. Namun menjelang abad ketiga, penjajah terhebat pada masa itu adalah seorang Kristen, baik kafir, penganut ajaran sesat maupun orang Kristen, semuanya memiliki pendiriannya yang berpengaruh penting bagi pemikiran Kristen kemudian hari. Origen lahir di Alexander pada tahun 189. Ia berasal dari keluarga Kristen yang saleh. Setelah ayahnya mati, Martin Origenes pun mulai memulangi keadaan dengan bekerja sebagai guru. Sastra Yunani dan penyalin naskah, karena hanya di antara cendekiawan senior telah tenang sangat membutuhkan tenaga pengajaran. Pada usia yang ke-18, Origen pun mengajarnya yang sepanjang termasuk belajar dan menulis. Sebagai seseorang penulis yang sangat produksi, Origen dapat membuat tujuan seterusnya sibuk dengan skripnya. Ia telah menghasilkan lebih dari 2.000 karya, termasuk tafsiran atas setiap kitab dalam Alkitab serta ratusan khotbah. Di antara karyanya yang terkenal adalah Reflaksa melawan Celsius atas prinsip pertama serta karya-karya lainnya. Origen juga tidak terlepas dari kesalahan yang paling menolak
adalah ajaran Plato yang banyak ia ambil karena kesalahan-kesalahan pemikiran ini. Maka uskup Demetrius dari gereja Roma dan Barat menerima ekskomunikasi ini ke satu gereja di Palestina dan sebagai kebijaksanaan dan ketenangjawannya. Akibat katanya pengaturan gereja yang melarang penerimaan kembali orang Kristen yang telah murtad, seorang imam bernama Novatus melalui sebuah gereja keumuman yang memberikan sebagian Kristen berskala semakin besar dosanya. Maka ia semakin lama pun masa penyesalannya idenya mendapat sambutan dan menjadi disiplin di gereja paling kuat yang kadang-kadang kalanya. Dengan diterima ide ini tentu saja para uskup mendapatkan presi lebih besar. Petrus juga mencetuskan ide bahwa misa adalah pengorbanan tubuh dan darah Kristus, karena para imam menjalankan fungsinya dalam ibadah atas nama Kristus, maka hal itu pun meningkatkan kuasa mereka. Demikianlah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih.